crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini tutor online akan membahas tentang SKP tahun 2021 ya. Ya, ini sudah terbuka. Jangan lupa klik ini ya, enable content. Halaman awalnya seperti ini ya. Ini ada aplikasi ini ternyata buatan dari SMK Negeri 1 Bawang ya. Ini terima kasih kepada tim pembuatnya. Di SKP tahun 2021 ini spesial ya. Kenapa spesial? Karena ada dua jenis ya penilaian yang berbeda. Antara Januari Juni masih pakai versi yang lama, kemudian Juli sampai Desember pakai versi yang baru. Sehingga nanti akan ada dua jenis penilaian. Pertama ya, kalau kita pengen ganti logo ini ya bisa. Cukup klik kanan saja kemudian change picture ya. Kalau mau ganti logo, misalkan saya mau ganti logo, boleh. Tapi ini tidak urgent juga ya, karena tidak tercetak juga. Misalkan ini SMA saya, maka akan berubah ya. File aslinya ini tidak bisa diedit ya, tidak bisa diedit atau terprotek. Tapi ini saya dapat yang sudah versi bisa dieditnya. Meskipun demikian, mengeditnya jangan sembarangan karena nanti akan merubah rumus ya. Kita kenalan dulu apa menunya. Yang Januari sampai Juni 2021 ya. Ada ini bulan, SKP bulanan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada data pegawai, form SKP, monitoring, pengukuran, nilai SKP, perilaku. Ini nanti tercetak semua ini nanti ya. Kemudian di bulan Juli, Desember juga ada ini SKP bulanannya. Kemudian ada data pegawai juga. Ada form SKP 2, ini beda formatnya. Ada penilaian juga, keterkaitan penilaian 2, perilaku 2, nilai SKP 2, review, dan verifikasi PAK. Kemudian ada juga ini ya, PPK akhir ya, ada 3 versi juga, sama integrasi. Ini sudah dilengkapi dengan cover juga ada tabel angka kredit ya. Bapak Ibu bisa buka petunjuk ya, apa saja yang harus dilakukan. Jadi petunjuk pengisian SKP seperti ini. Untuk yang SKP Januari sampai Juni ya, yang pertama isilah data pegawai. Nanti kita ikuti alur ini ya. Kemudian isilah form SKP. Jangan lupa isi RME ya nanti ya, ada tulisannya ini. Kemudian isilah monitoring. Kemudian isilah SKP per bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Untuk periode 2, antara Juli sampai Desember, ini juga ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama data pegawai, form SKP 2, perilaku 2, kemudian isilah SKP Juli sampai Desember ya. Baru kemudian bisa mencetak yang ini. Oke, langsung saja kita mulai dari langkah pertama ya, isilah data pegawai. Untuk mengisi data pegawai, kita langsung saja klik ini ya, data pegawai di sini. Ya, ini bisa diedit semua, silakan diganti namanya, NIP-nya. Mohon maaf, ini nama dan NIP-nya saya asal saja. Silakan Bapak Ibu semua ganti sesuai dengan nama dan NIP Bapak Ibu semua. Termasuk, nah ini, kalau pangkat ini milih ya. Kita milih salah satu pangkat Bapak Ibu yang mana. Ini nanti keterkaitan sama nilai SKP sama angka kredit ya. Nah, seperti ini misalkan 4A. Kemudian ini ngisi ya. Unit kerja juga diisi. Selanjutnya pejabat penilai, ini diisi kepala sekolah ya. Ini saya asal saja. Kemudian pembina, ini jabatan kepala sekolah, silakan diisi. Berikutnya
atasan pejabat penilai ya. Ini mohon maaf saya juga nama bukan asli ya. NIP-nya juga silakan diisi sesuai dengan di daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Ini cabang dinas pendidikan wilayah berapa? Silakan diisi. Kalau saya wilayah 12 ya. Kalau Bapak Ibu silakan diisi wilayah berapa. Kemudian sebelah atas ini ada tahun ya. Ini biarkan saja tahun 2021. Kemudian kabupaten kota ini dirubah. Misalkan saya di Tegal, ya tulis saja Tegal. Kalau yang lain silakan diganti. Misalkan saya gantilah Brebes gitu ya, misalkan. Maka akan merubah yang bagian bawah sini. Di sini otomatis ya, seperti ini. Saya ganti saja menjadi Tegal ya, seperti semula. Tegal, oke. Berarti untuk data pegawai sudah lengkap. Ini periodenya 1 Januari sampai 30 Juni. Kita kembali ke home. Berikutnya jangan lupa isi RME tadi ya. RME berada di sini nih. Kita lihat. RME itu isinya apa? RME ternyata perhitungan hari efektif ya. Ini juga sudah otomatis sesuai dengan data pegawai ya. Kemudian ini hari efektif ya. Silakan ini sudah ada perhitungan ya awal. Kalau misalkan tidak sesuai silakan bisa diubah sendiri. Kalau sudah sesuai tinggal pakai saja ya. Oke, sudah cukup ya RME ya. Kalau tidak ada yang diedit, kita kembali ke home lagi. Lanjut mengisi form SKP ya. Form SKP. Form SKP seperti ini bentuknya. Untuk identitas sudah otomatis ya. Untuk formatnya seperti ini. Terutama nomor 1 sampai 6 ini ya. Ini ada petunjuk di sini. Jangan menghapus baris ya. Tetapi jika ada baris yang tidak diperlukan, cukup di hidden saja. Jadi kita mengeditnya nggak usah menghapus baris. Kalau memang tidak diperlukan, di hidden saja. Ini sudah standar ini ya, 1 sampai 6 ini standar. Mungkin yang 7 sampai 8 ini masing-masing beda ya. Masing-masing beda. Silakan kalau mungkin berbeda diganti ya. Kemudian untuk sebelah sini, kanan ini ada guru mata pelajaran. Perhatikan ini. Kalau dapat jabatan misalkan wakat dan sebagainya, kita milih di sini ya. Ada beberapa pilihan, ada guru mata pelajaran, ada wakil kepala sekolah, ada ketua program keahlian, kepala perpus, kepala laboratorium, kepala bengkel. Bagi yang guru mata pelajaran saja cukup klik guru mata pelajaran. Sementara saya pakai guru mata pelajaran. Kalau misalkan contoh ya, diklik wakil kepala sekolah, apa yang terjadi di sini, kita klik di sini, otomatis masuk ke sini. Ya, ada tambahan lagi. Oke, saya kembalikan ke guru mata pelajaran dulu. Guru mata pelajaran. Otomatis terhidden ya. Oke, seperti ini. Ini targetnya seperti apa? Ini bisa diubah. Tapi kalau mau seperti ini saja juga nggak apa-apa. Oke, cukup ya untuk SKP. Kalau masih ada tambahan lagi bagaimana Pak? Di sini ada ya, ini ada yang terhidden sebelumnya ini. Saya buka ya. Ini saya klik kanan, unhide ya. Ini masih ada beberapa. Kalau mau ada tambahan silakan di sini ya. Atau kalau enggak kita hidden kan manual ya. Kita hidden kan yang tidak ada isinya ini. Klik kanan, hide ya. Lanjut ke yang harus diisi berikutnya. Kalau lupa kita bisa klik petunjuk di sini. Istilah monitoring ya. Setelah mengisi form SKP, istilah monitoring. Kita kembali ke home, klik monitoring di sini. Ya. Di sini pastikan ya antara output misalkan ini 1 ya, ya berarti di sini jumlahnya 1 gitu ya.
satu laporan. Jangan sampai beda nih ya. Kemudian ini 120 hari. Berarti ini juga 120 hari ya. Oke. Ini sudah standar saya kira. Tidak usah dirubah. Kecuali kalau mungkin Bapak Ibu punya tugas lain ya. Kalau misalkan tadi ngisi tugas lain, maka di sini akan ada tambahan nomor 9 ya. Kalau misalkan tadi milih wakil kepala sekolah, maka di atas ini nanti ada wakil kepala sekolah. Ini sementara untuk guru mata pelajaran ya, seperti ini sudah cukup. Lanjutannya, atau kalau misalkan Bapak Ibu tidak menjadi tim pengembang kurikulum, ini juga bisa dihapus ya, nanti di hidden, seperti itu. Kita kembali ke home, saya kira sudah cukup ya ini ya, terisi semua. Kita ke petunjuk, isilah Januari, Februari, sampai Juni nih ya. Kita akan isi SKP Januari sampai Juni. Kita coba buka Januari. Ini kenapa merah ya? Karena tadi untuk menyusun kurikulum hanya ada satu laporannya, yaitu di bulan Juni. Sehingga bulan Januari tidak ada, 0. Jadi nggak usah dikasih nilai juga ya. Meskipun kita maksa ngasih nilai, misalkan 85 di sini ya. Di sebelah kanan tetap 0. Jadi sebaiknya ini tetap seperti ini saja, kosong. Ini nilainya silahkan ya, disesuaikan dengan yang isi kepala sekolah ini nanti ya. Oke. Ini sudah rumus ya, nggak usah dirubah-rubah. Yang dirubah yang sebelah sini, kalau mau dirubah. Iya, seperti ini. Nama sudah otomatis ya. Untuk bulan berikutnya saya kira mirip ya. Kita coba lihat bulan Februari. Ini juga hampir sama ya. Isinya seperti itu. Kita lihat coba bulan Juni langsung ya. Seperti apa? Ya, untuk bulan Juni yang menyusun kurikulum ini sudah ada nilainya ya. Karena laporannya 1 di bulan Juni. Sedangkan untuk yang lain, ini ceritanya sudah tidak ada kegiatan pembelajaran ya. Yang ini menyusun alat ukur mungkin sudah selesai. Jadi ini kosong. Seperti itu. Nggak usah dikasih nilai juga. Dan nggak usah di hidden ya. Ini otomatis nilainya. Berarti kalau mau mengubah nilai, mengubahnya di deretan sini ya. Untuk periode Januari sampai Juni, nilainya ini ya, antara 10 sampai 100 ya. Kolom kualitas mutu diisi skor nilai 10 sampai dengan 100. Beda lagi nanti yang Juli sampai Desember, nanti sampai 120. Makanya tadi saya sampaikan ada 2 jenis penilaian ya di tahun 2021. Setelah komplit semua ini kayaknya ya, sudah terisi semua, 1, 2, 3, 4 ini. Kita bisa lihat pengukuran ya. Coba lihat pengukuran. Nanti akan seperti ini. Hasilnya pastikan antara ini ya, AK28 ini atau C28 ini sama J28 harus sama. Ini harus sama persis, jangan beda ya. Kalau beda berarti masih ada yang belum sinkron. Ini harus sama. Ini sudah sama, jadi aman kayaknya ya. Oke, lanjut. Kita lihat ke bawah. Iya, sudah ada tanda tangan, sudah ada kepala sekolah juga di sini. Jadi tidak usah diedit-edit lagi ini ya. Karena ini hasil dari pengisian tadi. Kita coba lihat untuk nilai SKP 1. Hasil penilaian kinerja, ini periodenya antara 1 Januari sampai 30 Juni ya. Seperti ini. Sasaran kinerja, ini berarti nilai SKP. Yang ini nilai perilaku kerja. Jadi perilaku belum kita lihat ya. Coba perilaku berada di mana? Perilaku. Oh, nilai perilaku berada di bawah sini ternyata. Harusnya kita buka perilaku dulu. Ini perilaku ada 5, berapa 6 ini ya. Ada orientasi pelayanan,
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Nah, seperti ini. Ini untuk yang jadi waka ya, atau kepala lab, kepala bengkel, ini diisi. Kepemimpinan harus diisi. Ini karena guru mapel, jadi nggak perlu diisi ya. Ini diisi dari 10 sampai 100 ya. Ini tentangnya sampai 100. Seperti ini nilainya. Nggak usah dirubah. Kalau mau diubah, yang mengubah kepala sekolah ini ya. Oke, harusnya kepala sekolah. Kemudian kita kembali ke sini. Nilai SKP tadi ya. Ada gabungan antara nilai SKP sama nilai perilaku ya. Penilaian kinerja gabungan dari nilai SKP dan perilaku. Ini dia. Oke, ini kategorinya adalah baik ya. Sudah cukup untuk semester pertama ya, Januari sampai Juni. Ini sudah lengkap. Nanti yang dicetak apa saja? Kita lihat ke petunjuk. Yang dicetak ini cover. Coba kita lihat ya, kalau diklik seperti apa keluarnya. Ada seperti ini ya. Kita lihat. Ada nama komplit ya. Ya, sudah nggak usah diubah-ubah lagi. Tinggal cetak saja. Kita lihat lagi di petunjuk, apalagi dicetak. Data pegawai form SKP, misalkan form SKP ini ya. Nah, ini sudah langsung ke sini. Tinggal dicetak saja, seperti nyetak Excel biasa ya. Kemudian kita akan ke semester 2, yaitu Juli sampai Desember ya. Ini form SKP-nya, penilaiannya baru ya. Kita klik dulu data pegawai. Ini nggak usah ngisi lagi ya. Sama dengan yang diisi di data pegawai semester 1. Kita ngelink ke sini. Ya, seperti ini ya. Ini Tegalnya karena tadi kita milih Tegal ya. Kalau Brebes ya Brebes tadi ya. Oke, nggak usah diganti lagi. Ya, sekarang kita lihat coba ke forum SKP 2 ini ya. Untuk bulan Juli sampai Desember 2021. Seperti apa bedanya? Ya, ini nama sudah otomatis ya. Kemudian ini nomor 1, ini ya 1 sampai 8. Ini juga sama persis dengan yang semester 1 ya, yang Januari sampai Juni. Karena SKP kan biasanya 1 tahun ya. Bedanya di sini lebih rinci lagi. Ada rencana kinerja, ada aspek, ada indikator kinerja individu, target, dan seterusnya ya. Ini ada tambahan. Kemudian ini biarkan saja sama ya. Untuk kinerja tambahan ya, bedanya di periode 2 ini ada kinerja tambahan. Jadi kegiatan Bapak Ibu yang sifatnya tidak tahunan ya, masuk ke sini. Misalkan mengikuti pelatihan atau kegiatan pengembangan diri yang lain ya, masukkan ke sini. Berapa kali ikut, berapa lamanya, berapa laporan. Masukkan ke sini ya. Misalkan melaksanakan publikasi ilmiah, masukkan ke sini. Atau melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, masukkan ke sini ya. Dan seterusnya. Kalau masih kurang, nah di bawah ini masih ada. Di bawah ini ya, ini ada yang terhidden. Kita klik kanan, unhide ya. Ini masih ada tempat ya, jangan khawatir. Nah, seperti itu. Sekarang kita hiddenkan lagi saja. Kita hidden saja ini. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ya merasa ini saya tidak melaksanakan publikasi ilmiah, ini cukup di hidden saja, saran saya, nggak usah dihapus. Di hidden saja seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal nomornya nanti disesuaikan ya. Saya kembalikan seperti semula. Ya, untuk SKP periode 2 ya, Juli sampai Desember seperti ini ya. Ada tambahan kinerja tambahan saja. Oke. Untuk tugas ya, ini kalau guru mapel ya biarkan seperti ini. Kalau wakil kepala ya dipilih wakil kepala.
Kita pakai guru mapel dulu ya. Kita kembali, yang harus diisi lagi adalah apa ya, saya petunjuk ya. Isi perilaku 2 ya. Kemudian isilah Juli sampai Desember. Tugas kita mengisi perilaku 2, kemudian Juli sampai Desember. Oke, kita lihat perilaku 2. Ini dia. Perilaku ini aslinya nilai dari kepala sekolah ya. Nah, ada bedanya. Di semester 1 nilainya berkisar 84 ya, kalau masih ingat. Di sini ada 99, 95 dan seterusnya. Kemudian di sini ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Sementara di yang lama ada 6. Ada 6. Kita coba lihat bedanya ya. Yang ini Januari sampai Juni. Ini ada 6 baris. Orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Kalau yang semester 2, periode 2, yang hilang adalah ada tambahan inisiatif kerja ya. Tapi integritas tidak ada. Kemudian disiplin juga tidak masuk ke sini. Mungkin sudah masuk ke orientasi pelayanan ya maksudnya ya. Kemudian skornya lihat, ini sekitar 99 ya, 95, 99, 99. Kalau yang lalu, Januari, Juni, lebih rendah ini. Nah, kenapa begitu? Karena di Januari, Juni, skornya maksimal 100. Sementara di PPK, meskipun nilainya tinggi, tapi skor maksimalnya adalah 120. Ya. Sama dengan semester 2, untuk waka atau kepala lab, kepala perpus dan sebagainya, yang dapat tambahan itu ya, kepemimpinan diisi ya, ini diisi. Oke, seperti itu. Ini sudah terisi. Oke, kita kembali ke home. Berikutnya yang diisi lagi adalah SKP ini dari Juli sampai Desember. Kita lihat misalkan bulan Juli ya, seperti ini. Agak beda ya dengan yang bulan Januari sampai Juni. Ada lebih detail ini ya. Silakan disesuaikan ya, realisasinya berapa persen dan seterusnya. Kemudian capaian kinerjanya yang berwarna biru muda ini ya, bisa diganti. Kalau kita lihat nilainya, kalau di bulan Januari sampai Juni ini sekitar 85 ya. Ini sekarang di atas 95, 98, 99 dan boleh juga 100 ya. Nggak masalah. Kenapa? Karena di sini rentangnya antara 10 sampai 120. Kalau sebelumnya kan antara 10 sampai 100. Jadi ini bisa lebih dari 100 juga nilainya. Aman ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kinerja tambahan. Untuk kinerja tambahan ini, misalkan kita ya melaksanakan pengembangan diri. Ternyata bulan Juli ini belum ikut ya. Maka yang 100% ini kita isi 0 ya. Ini 0. Belum ikut ya. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan bulannya. Misalkan saya ikutnya nanti bulan September. Berarti yang diisi hanya bulan September saja. Kalau ini 0, tentu saja nilainya jangan ini ya. Jangan 100 dong. Ini juga diisi 0. Atau dihapus saja nggak apa-apa. Seperti ini. Biarkan merah seperti ini. Kalau mengganggu, di-hidden saja ya. Seperti itu. Demikian juga dengan yang lain ya. Publikasi ilmiah, misalkan ya. Bulan Juli kan belum ada publikasi ilmiah. Maka ini diisi 0. Ya, nanti adanya di bulan apa seperti itu. Kan ada 2 kegiatan misalkan. Nah, nanti bulan apa saja 2 bulan itu kita isi dengan publikasi ilmiah. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak harus terisi tiap bulannya. Misalkan yang di sini di kinerja utama ya. Misalkan Bapak Ibu menjadi pembina ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler kan bulan Juli belum efektif ya, belum mulai ya. Ya di sini 0 saja, nggak masalah ya. Nanti dimulai bulan Agustus dan seterusnya. Seperti itu. Di bulan-bulan yang lain hampir sama ya. Ini misalkan Agustus. Nah, tadi tinggal disesuaikan saja dengan bulan, misalkan pengembangan dirinya bulan apa.
mulainya ya, silakan. Kalau masih belum, ya silakan diisi 0 ya. Kita lihat yang Desember seperti apa coba. Hampir mirip juga. Kita perbesar. Nah, mirip saja nih ya. Oke, seperti itu. Jadi tugas kita mengisi yang ini ya, yang biru muda ini saja sampai ini. Untuk nilai sudah ada rumusnya, kita nggak usah mikirkan ya. Cukup nilai yang ini saja. Yang nilai tertimbang ini ya. Nilai tertimbang ini sudah ada rumusnya, jadi nggak usah diutak-atik lagi. Kita cukup yang berwarna biru muda ya. Realisasi sama yang ini, nilai. Jadi kolom kolom G sama kolom K ya, yang kita isi. Itu pun yang isi harusnya kepala sekolah ya. Oke. Kita kembali. Setelah ngisi ini semua ya, kita lihat petunjuk. Sudah komplit. Kita bisa lihat. Lihat apa Pak? Lihat keterkaitan. Kita lihat keterkaitan kita. Isinya apa ya? Keterkaitan SKP dengan angka kredit. Ternyata seperti ini. Isinya ya. Ini angka kreditnya berarti separuh ya. Separuh setengah tahun ini ya. Seperti itu. Kalau yang ini berarti full ya. Karena ini kan nggak bulanan ya. Yang pengembangan diri, publikasi ilmiah ya. Ini tidak bulanan. Ya, seperti itu. Kemudian cukup ya ini ya. Kita lihat lagi. Setelah keterkaitan ada apa lagi? Ada penilaian 2. Penilaian 2. Ini adalah penilaian dalam kurun waktu bulan Juli sampai Desember ya, SKP kita. Kalau yang sebelumnya kan bulanan, ini berarti 6 bulan sekaligus. Berarti ini sudah harus terisi semua nih. Nilainya berapa? Oke, seperti itu ya. Kembali ke home. Kemudian ke perilaku. Perilaku tadi sudah dibahas sebentar ya nih ya. Sudah diisi ya. Oke. Kemudian kembali lagi, kita lihat apa lagi di sana? Ada nilai SKP 2 ya. Nilai SKP 2. Tadi ada nilai SKP 1, ini nilai SKP 2. Ini gabungan ya nilainya ya, antara sasaran kinerja pegawai dengan perilaku pegawai. Berarti ini aslinya namanya penilaian kinerja ya. Hasil penilaian kinerja. Seperti itu. Lanjut kita ke review. Ini juga harus dicetak nanti. Di sini ada checklist ya, nanti ini manual saja checklist. Ada catatan perbaikan juga manual. Dicetak kemudian baru dicentang ya, maksudnya seperti itu. Iya, sesuai dengan SKP yang kita buat ya. Apakah buktinya ada dan seterusnya. Kembali lagi. Ya, untuk semester 2 atau periode kedua, Juli sampai Desember ini sudah cukup komplit ya. Sekarang tinggal ke ini, penilaian akhir ya. Kalau lihat petunjuk, kan setelah ini semuanya selesai, kita ke ini ya, PPK cetak ya. Ada 3 ABC ini ya. Ada 3 ini. Oh, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. PPK akhir 1, 2, 3 sama integrasi ya. Kita ke PPK cetak. Yang ini. Kita lihat seperti apa. Ini berarti periodenya sudah 1 tahun ya. Januari sampai Desember. Seperti ini. Ini nilainya. Nilai periode 1 seperti ini. Periode 2 seperti ini ya.
dan seterusnya. Ini nilai akhirnya, predikatnya baik ya. Kemudian tanda tangan, pejabat penilai, dan pegawai, berarti kepala sekolah dan guru yang dinilai. Oke, kemudian kita ke yang berikutnya, PPK akhir 2, apa bedanya? Ini ternyata yang beda tanda tangannya saja ya. Oke, atasan pejabat penilai kinerja ya. Ini berarti orang Capdin ya, bukan kepala sekolah ini berarti. Kemudian kembali ke PPK akhir 3. Ini juga ya, yang beda hanya di tanda tangan. Ini 3 orang lengkap ya. Ada pegawainya, ada atasan, kepala sekolah ya, ada Capdin ya. Seperti itu. Isinya sama, hanya tanda tangannya yang berbeda. Kemudian integrasi. Perhatikan integrasi seperti apa. Integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Jadi Januari Juni ini formatnya nilainya sudah menggunakan yang sampai 120 ya. Di-convert berarti. Di-convert, nggak usah diotak-otak lagi. Yang Juli Desember juga sudah. Kemudian nilai akhir ini predikatnya baik. Oke. Seperti itu. Yang terakhir ada apa lagi nih? Ada cover ya. Cover ini berarti sampul untuk nilai PPK kita. Berikutnya ada tabel angka kredit. Jadi kalau lupa angka kredit ya, nah, silakan disesuaikan dengan di sini. Untuk golongan ya beda-beda ini jumlah angka kreditnya. Ya, demikian ya. Tutorial singkat ini tentang pengisian SKP untuk tahun 2021. Silakan kalau ada yang didiskusikan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.